Eh, Halo, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Kali ini saya bakal ngebahas tentang di mata kuliah teori warna ini saya bakal ngebahas ketentuan warna dalam desain. Yang pertama, soalnya ini bakal saya bagi menjadi dua bagian. Oke, apa saja yang harus diperhatikan dalam membuat desain? Pertama, menyampaikan informasi. Kedua, menentukan harmoni warna. Kemudian ketiga, menarik dan menahan perhatian. Kemudian keempat, konteks adalah segalanya. Mengingat bahwa konteks adalah segalanya. Kemudian kelima, mempertimbangkan eksperimen. Keenam, mengetahui bahwa orang melihat warna berbeda-beda. Setiap orang melihat warna berbeda-beda. Kemudian mnemonic value. Terus memikirkan komposisi, menggunakan sistem warna standar, dan memahami batasan. Untuk di pertemuan kali ini saya bakal ngebahas hanya 5 dulu. Dan untuk selanjutnya saya bakal ngebahas dari 6 sampai 10. Ini bakal sangat berkaitan dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya, yang mana juga kalian udah mempelajari tentang harmoni warna, kemudian uh, mempelajari tentang kayak penempatan warna dan sebagainya. Gitu. Uh, Langsung saja untuk poin yang pertama, menyampaikan informasi. Di sini warna memiliki kemampuan untuk membangkitkan tanggapan, membuat suasana hati, melambangkan sebuah ide dan ekspresi dari emosi. Perbedaan warna pada beberapa aspek, seperti perubahan pada value atau intensitas, dapat lebih menyempurnakan tone dan pemaknaan warna. Orang-orang memiliki asosiasinya sendiri terkait warna, akan tetapi terdapat ranah sadar dan bawah sadar, serta konotasi sosial dan budaya. Itu yang kita pelajarin kemarin, kalau semisal di tiap daerah, di tiap budaya itu berbeda persepsi tentang warnanya sendiri itu. Kemudian setiap warna mempunyai koneksinya sendiri dalam menyampaikan informasi dengan warna itu sendiri sebagai penanda atau signifier dari ide. Nah, untuk misalnya warna sebagai penanda ini tuh adalah konvensi ya, konvensi dari suatu daerah, dari suatu budaya, dan dari suatu, maksudnya kayak letak geografis di situ juga mempengaruhi hal tersebut gitu. Mungkin kalian bakal mempelajari lebih lanjut tentang penanda ini tuh dari mulai warna, visual, dan lain sebagainya di semiotik visual. Kemudian pemaknaan dalam warna itu relatif, interpretasinya dipengaruhi oleh bermacam-macam faktor, termasuk usia, gender, pengalaman personal, suasana hati atau mood, identitas, etnis, sejarah, dan tradisi. Lagi-lagi merecall ke pembahasan sebelumnya yang pemaknaan warna, persepsi tentang warna itu berbeda. Kalian maksudnya bisa mengingat kembali dan membuka lagi si materi yang sebelumnya untuk misalnya memperjelas kembali nih tentang si pemaknaan warna ini. Gitu. Nah, ini untuk contohnya dalam karya ini tuh ini adalah poster ya. Poster di sini skema warna dan merah dan hitam mendukung muatan emosional dari fucking E yang ada di dalam poster New York Public Theater yang didesain oleh Paula Scher dan Sean Carmody. Gitu. Di sini tuh mereka membuat kembali dari salah satu novel tentang
pembahasannya itu tentang raping, maksudnya tentang kayak eh, sexual harassment gitu. Dan di sini ujung-ujungnya di sini itu adalah untuk aborsi gitu. Apa namanya? Penekanan terhadap aktivitas aborsi gitu. Nah, jadi kemudian juga di sini penggunaan huruf warna merah merupakan interpretasi dari sesuatu yang memalukan di era kolonial Amerika. Nah, di sini dari mulai pewarnaan, dari mulai bentuk gitu ya. Ini sudah menandakan tentang apa yang ingin disampaikan gitu. Memperjelas kembali maksud dari si pembuatan desain ini gitu. Dengan apa namanya, garis yang acak-acakan dan semrawut kayak gini, dan kemudian penggunaan warnanya itu sendiri gitu sangat berkaitan dengan apa yang ingin disampaikan seperti itu. Kemudian contoh lainnya, nah apa namanya, informasi-informasi seperti yang tadi maksudnya yang dikatakan misalnya konvensi dan lain sebagainya gitu ya. Ketika kita melihat apa namanya, logo Kiki gitu, buku. Nah, itu kita udah kelihatan tuh bahwa si logo ini tuh peruntukannya adalah untuk anak-anak gitu. Dan begitupun yang tadi yang fucking ini. Nah, itu tujuannya adalah untuk misalnya bukan mengenalkan ya. Kayak memberitahu bahwa misalnya ada ini tuh dari sebuah novel dibikin suatu pertunjukan teater gitu, performance apa kayak tujuan-tujuan dari si contoh-contoh visual ini tuh sudah jelas ya, maksudnya kayak peruntukannya untuk siapa gitu. Ketika misalnya kita berbicara tentang seksual harassment itu berarti tujuannya kepada remaja lanjut gitu, remaja dewasa dan lain-lain gitu. Sementara untuk yang Kiki ini adalah apa namanya, kita sudah menjadi konvensi atau anggapan umum bahwa misalnya karakter-karakter untuk si apa namanya, bentuk-bentuk visual untuk anak-anak dan penggunaan warna untuk anak-anak tuh yang cerah dan kemudian yang lucu-lucu dan lain sebagainya gitu. Dan kemudian di sini adalah salah satu karya, ini mungkin setiap kebanyakan orang dapat mengidentifikasi si gambar ini. Maksudnya asal gambar ini dari mana, penggayaan gambar seperti ini dari mana gitu. Dari mulai pewarnaannya yang lebih lebih apa ya, istilahnya apa ya, mungkin bahasa umumnya mendem kali ya, maksudnya kayak lebih soft gitu si warna-warnanya tuh gitu. Itu bisa kelihatan tuh misalnya dari bentuk bangunannya gitu, kemudian dari tadi saya juga bahas garis-garisnya ya, garis-garisnya, warna dan lain-lain. Ini dari Jepang. Nah, misalnya itu jadi kebanyakan orang menganggap gambar seperti ini itu adalah hasil dari atau misalnya karya-karya yang dibuat di Jepang pada zaman kerajaan kekaisaran, sorry. Gitu. Oke, selanjutnya untuk poin kedua adalah membuat harmoni warna. Harmoni warna yang menyenangkan seperti aspek lain dari kecantikan di mata penonton. Apa yang menyenangkan bagi satu orang tidak berarti menyenangkan juga untuk orang lain. Harmoni warna bagaimanapun berkaitan dengan prinsip pembentukan dari seluruh karya, keseimbangan, macam-macamnya, variety, proporsi, dominans, movement, irama, dan repetisi. Kemudian harus diingat bahwa desainer perlu untuk memilih warna untuk setiap proyek secara hati-hati. Beberapa keputusan mungkin berdasarkan kepada preferensi pribadi, sementara lainnya mungkin banyak dipengaruhi oleh masukan dan preferensi dari klien. Sebagian banyak desainer mencari skema warna yang berhubungan dengan penonton dan yang menyediakan keseimbangan dalam pengalaman visual. Desainer harus menentukan jalur-jalur mana yang mereka tuju dan apa alasannya. Dimulai dari semua keputusan tentang harmoni warna sebagai interpretasi kreatif dari pesan yang harus disampaikan atau dikomunikasikan. Di sini berbicara tentang misalnya harmoni warna berkaitan dengan apa namanya, keseimbangan, proporsi, dominans.
jenis, macam-macam jenisnya, movement, irama, dan repetisi itu sangat-sangat maksudnya bukan suatu hal yang vital ya, sesuatu yang vital gitu, tapi apa namanya, untuk si harmoni warna ini sendiri lebih kalau 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 ketika kita misalnya melihat itu lebih menyeimbangkan semuanya ini gitu loh. Dari maksudnya kayak proporsi dan lain sebagainya, keseimbangan itu maksudnya ini keseimbangan di sini adalah keseimbangan visual gitu. Dan kemudian si penambahan harmoni warna itu lebih kayak memunculkan kesan yang dari visual ini atau terus menyeimbangkan kembali si visual dengan si pewarnaannya seperti itu. Nah, kemudian juga apa namanya di sini pemilihan warna harus hati-hati gitu ya karena apa namanya terkadang terkadang pemilihan warna misalnya pemilihan kontras dan lain sebagainya tidak bukan tidak kurang tepat, tidak tepat lah, tidak tepat ketika misalnya sasarannya siapa, terus kemudian atau misalnya gini deh, sebagai contohnya tujuan kita adalah anak-anak, tapi kita misalnya memakai apa namanya warna analogus misalnya, itu kan maksudnya kurang 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 tepat ya. Sementara anak-anak tuh eee, lebih menyukai warna-warna yang kontras gitu, yang komplementer gitu, yang banyak warna, yang kuat di situ, gitu. Jadi maksudnya di sini juga pemilihan-pemilihan warna atau pemilihan harmoni warna, sorry, mesti mesti diperhitungkan lagi gitu. Mmm, kemudian dimulai dari semua keputusan tentang harmoni warna sebagai interpretasi kreatif dari pesan yang harus disampaikan atau dikomunikasikan. Nah, itu berkaitan dengan tadi, misalnya yang anak-anak ini. Misalnya tujuannya anak-anak, berarti kita harmoni warnanya harus memakai jenis apa. Kita misalnya masuk ke dewasa dengan latar belakang misalnya anak manajemen, kita harus seperti apa juga gitu si pewarnaannya. Berbeda lagi ketika misalnya kita berbicara dengan tujuannya adalah mahasiswa dengan jurusan psikologi gitu. Itu berbeda lagi gitu, penggunaan harmoni warnanya itu bakal berbeda, seperti itu. Jadi, tujuannya untuk apa, terus, audiensnya seperti apa, nah itu mesti mesti diperhatikan gitu. Untuk, apa namanya, membuat si desain ini dengan harmoni warna, komunikasinya bisa efektif, gitu. Kemudian ini contoh-contohnya ini untuk harmoni warna, ini untuk di yellow green, monokromatiknya seperti apa, analogusnya, triadiknya, komplementernya, gitu. Ini patokan ya, maksudnya kayak patokan umum. Ini adalah patokan umum penggunaan warna. Kalian bisa ngepick warna ini untuk misalnya pembuatan desain kalian gitu. Jadi kalian tidak mungkin masih perlu misalnya membaca tentang harmoni warna, tapi ini adalah patokan standar umumnya. Standar umumnya seperti ini. Jadi kalian bisa pick warna-warna di sini. Gitu. Mempermudah lah, mempermudah. Nah, ini contoh selanjutnya seperti ini. Nah, tadi yang saya katakan bahwa pemilihan harmoni warna mesti disesuaikan dengan apa namanya tujuan dan kemudian audiens dan menyimbangkan visual dan lain-lain. Nah, ini kita bisa lihat contohnya. Ini jelas tujuannya bukan anak-anak, ini remaja. Tujuannya remaja dan misalnya kalau misalnya dewasa pun biasanya seperti ini itu adalah di misalnya apa namanya latar belakang orang-orang yang memang misalnya formal yang tidak terlalu ekspresif itu mungkin bisa lebih lebih apa namanya kayak lebih kena gitu si efeknya dengan warna-warna seperti ini. Warna-warna soft ditimbulkan gitu dan kemudian warnanya itu tidak saling dominan gitu. Maksudnya si visual yang banyak ini diseimbangkan oleh si warnanya ini.
Kemudian yang warna ini lebih kepada misalnya ini adalah proyek pemerintahan gitu ya, pemerintahan di Kanada. Kanada ya, gitu. Maksudnya kayak apa namanya? Tujuan-tujuannya yang tadi yang maksudnya mesti diperhatikan gitu. Bahwa ini tuh untuk siapa, kayak gitu-gitu sih sebetulnya. Hubungannya dengan audiens gitu. Ya maksudnya desain pasti hubungannya dengan audiens, soalnya si karya desain ini mengkomunikasikan satu karya gitu, informasi dalam desain, dalam karya visual gitu. Seperti itu untuk sesi pertama ya. Sesi keduanya kita lanjut sebentar lagi.